atau kita baru pertama kali gitu ya nge-MC gitu. Nah, dengan track formula ini itu bisa menyesuaikan dan bisa membantu kita kesannya jadi lebih profesional gitu ya, atau menarik ketika berbicara, baik itu di depan audiens ya, atau mungkin dalam percakapan formal gitu ya, seperti bagaimana ya, kayak sharing gitu ya antara kita dan dosen gitu ya, atau mungkin dengan atasan begitu ya. Nah, jadi track formula ini ya ada beberapa elemen ya. Yang pertama itu ada di titik tengah. Nah, titik tengah ini kenali dan kuasai titik tengah ini. Jadi titik tengah ini dia itu seperti area di sekitar tubuh kita nih yang harus kita kuasai ketika kita berbicara. Nah, ini seperti merujuk ke postur tubuh kita dan sikap kita selama berbicara. Jadi ketika kita berbicara nih, pastikan untuk berdiri tegak dan posisikan tubuh kita yang seimbang, tidak yang mereng-mereng atau mungkin yang kakinya ditekuk sebelah gitu ya, atau mungkin yang sakunya tangannya dimasukin ke saku satu gitu ya. Tapi cobalah untuk berdiri tegak supaya kita terlihat lebih profesional. Dan kita menguasai titik tengah ini berarti kita menjaga agar tubuh kita tetap stabil dan terkesannya dan tidak terkesan goyah gitu ya, goyah atau canggung gitu. Jadi posisi tubuh yang stabil ini juga akan memberikan kita tuh kesan kalau kita tuh punya kita bisa memanage diri kita, punya kontrol untuk diri kita sendiri. Dan saat yang penting ketika kita berbicara di depan orang banyak. Nah, kenapa ini penting? Ya, posisi tubuh yang tidak tepat atau tidak seimbang, dia itu bisa memberikan kesan kalau kita ini merasa nggak nyaman gitu ya, atau kita ngerasa kurang percaya diri gitu. Nah, maka itu penting untuk kita menjaga posisi tubuh kita. Tujuannya ya agar kita jadi tetap tenang gitu ya, tetap tegap gitu ya. Nah, ini akan membantu kita dan audiens itu merasa kalau pembicara ini bisa diandalkan. Jadi mereka merasa seperti itu. Jadi cobalah untuk berdiri dengan dua kaki yang sejajar gitu ya, lagi berdiri, dan sejajar dengan bahu gitu ya kakinya. Jadi tidak terlalu rapat dan juga tidak terlalu melebar kakinya ya, tidak terlalu lebar gitu. Dan juga jangan terlalu miring, sisi yang terlalu miring. Jangan apalagi ya, kan ada yang kayak terlalu santai banget gitu ya, sampai satu tangan tuh di belakang gitu ya. Ada juga yang perlu tegak banget juga nggak boleh ya, kesannya tuh jadi kaku banget jadinya gitu kan. Jadi kita ini biarkan tubuh kita tetap terasa rileks gitu ya, tapi tetap terjaga gitu, tetap seimbang posisinya. Jadi gitu. Nah, lalu yang kedua itu rileks, lenturkan badan kita ya, santai, enjoy gitu ya. Jadi ketika kita berbicara, nah kita ini menjaga agar tubuh kita rileks. Ketegangan dalam tubuh kita ini dia itu akan bisa buat suara kita terdengar jadi terhambat gitu, atau terdengar jadi kaku gitu ya. Dan tubuh kita ini bisa terlihat cemas. Orang akan mudah melihatnya, atau orang akan melihat, oh dia ini kayaknya nggak nyaman gitu ya. Orang akan melihat seperti itu. Jadi dengan kita melunturkan tubuh kita dan menjaga supaya tidak kaku gitu ya. Nah, kita ini akan terlihat santai, supaya audiens itu merasa enjoy juga gitu, dan dia merespon pesan yang kita sampaikan itu tadi. Jadi misalnya dengan coba untuk menggerakkan tubuh kita dengan sesekali dengan tangan kita gitu ya, terus juga mau dibawa beberapa
beberapa langkah gitu ya, beberapa langkah juga boleh gitu, tapi nggak harus yang jalan ke sana kemari gitu ya. Jadi sesekali gitu. Terus kita apa lagi ya? Ya dengan gestur dari mimik wajah kita juga gitu ya. Nah ini kan supaya kesannya lebih ke relax gitu. Lalu selanjutnya antusias. Jadi antusias ini ya gembira, semangat gitu ya. Terus lihatkan peak state kita ke orang lain. Jadi rasa antusias kita tuh lihatkan kalau kita senang gitu loh ketika kita berada di posisi ini, di depan itu gitu. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu di depan orang gitu ya, di depan banyak orang, kita lihatkan kalau kita bersemangat, bergembira gitu ya, menyampaikan hal itu gitu. Jadi yang si pendengar pun juga akan merasa terinspirasi, jadi merasa senang gitu ya, ketika dia melihat kalau kita wah dia antusias gitu. Terus juga dengan nggak sadar kita sudah menyalurkan energi positif juga gitu, jadi dengan cara tunjukkan senyuman yang tulus gitu ya. Terus juga berbicara dengan nada yang ya diatur nadanya ya, dari 10 kualitas vokal itu tadi ya, disesuaikan gitu. Terus juga kalau seandainya dia di aula, sementara suara dari speaker itu tidak terlalu kuat gitu ya, nah kita bisa ditinggikan dikit nadanya gitu, suaranya. Terus dengan ya memvariasi suara kita gitu kan. Kalau seandainya kita kita bahkan adanya dialog gitu, misalnya ada contoh dialog antara ibu dan anak gitu. Nah kalau kita bisa mengatur nada itu ketika kita sebagai ibu beda lagi, nah kan sebagai anak juga beda lagi gitu. Nah itu kita membuat si audiens ini merasa ikut alur dari yang kita ceritakan tadi gitu ya. Audiensnya ikut merasakan semangatnya juga. Lalu kontak mata. Nah, lakukan kontak mata ini dengan baik. Kuasai area yang ada di sekitar itu gitu ya. Jadi kontak mata ini salah satu poin yang paling penting dalam bicara di depan orang banyak ya. Nah, ketika kita melakukan kontak mata dengan audiens, dengan orang banyak gitu, nah ini menunjukkan kalau kita percaya diri dan kita menghargai mereka gitu. Nah, jangan kita hanya fokus di seorang saja. Kita lihatnya yang kiri aja gitu, sementara yang kanan juga ada orang gitu. Jadi kita kuasai semuanya, tidak hanya di satu sisi saja. Jadi dengan kita menjaga kontak mata ini, kita tuh menunjukkan rasa kita mengkoneksikan antara diri kita dan juga si pendengar itu tadi, si audiens itu tadi. Nah, jadi coba untuk melakukan kontak mata itu dengan audiens secara bergantian gitu ya, tidak hanya di kiri aja atau di kanan aja gitu ya, atau tidak hanya di depan aja gitu ya, di bagian tengah aja gitu, tapi cobalah untuk keseluruhan gitu. Sesekali lihat di kanan, nanti geser dikit matanya, nanti geser dikit ke kiri, nanti geser lagi ke kiri gitu ya. Jadi keseluruhan itu dapat gitu. Nah gitu ya untuk track formula ini. Oke, selanjutnya ini adalah ketika kita ingin berkomunikasi ya, dan berbicara di dalam atau mungkin yang gitu. Yang pertama adalah greeting atau salam. Nah ini yang harus kita kan ya, ini strukturnya. Nah salam, terus ada attention, terus juga ada interest, ada desire, ada action, ada closing. Jadi susunannya begitu. Nah makanya kenapa kemarin ada ibu berikan tugas dulu itu ya. Nah ibu mau lihat apakah ada sudah memahami konsep ini atau tidak. Nah jadi yang pertama itu kita greeting dulu. Jadi ini salah satu poin ketika kita ingin berbicara di depan orang itu dengan mengucapkan salam. Namun bedakan
ini ya, maksudnya namun yang membedakan adalah senyuman dan semangat saat mengucapkan salamnya gitu ya. Salam yang penuh semangat, dia akan dapat langsung menarik perhatian si audiens ini gitu ya. Kan ada yang contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kayak pidato ya, padahal di acara seminar gitu ya. Nah kalau begitu kan kalau nggak cocok ya, nggak cocok ketika si audiens ini untuk acara teman wali murid gitu ya, yang mana acaranya semi formal. Nah kalau semi formal kan masih ada sedikit bercandanya gitu ya. Ya jadi apa tuh namanya, salam ini berpengaruh gitu ya. Jadi kita lihat dulu audiens kita, apakah dia ini acaranya formal, semi formal, atau non formal. Nah kalau dia yang formal, walaupun dia kan kalau formal kan tidak ada yang seperti dialog atau mungkin terlihat lebih kaku gitu ya kalau formal, tapi tetap salam itu kan itu dari pembuka ya. Nah cobalah sampaikan itu emang benar-benar dengan lantang tapi tidak dengan teriak gitu. Nah terus untuk bedakan juga dengan ketika di non formal. Nah kalau non formal, kalau kita nyampaikannya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah hadir dalam lomba. Nah itu kan jadi menegangkan gitu ya. Padahal kalau lomba itu kan identik dengan gembira, dengan happy gitu kan. Nah sebenarnya kan kita ganti loh, maksudnya namanya ya, suasana ininya, nada suaranya gitu ya, nada suaranya, intonasinya juga kita ganti, jadi semakin lebih menarik. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau selamat pagi gitu ya pada Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya dengan Sofia bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya di pagi hari ini. Kita insya Allah akan mengadakan lomba. Nah, jadi itu bedakan ya, intonasinya kita bedakan. Namun beda nih kalau kita momennya di online ya, kalau di online. Nah kalau seandainya di offline, kita beri jeda itu 3 detik. Jadi ketika kita ngucapin salam nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah jeda 3 detik ya, tujuannya kan ada beberapa yang akan menjawab gitu ya. Terus juga membantu kita untuk mengontrol nafas kita lagi, terus untuk menarik nafas kita lagi, untuk memberikan oksigen ke syaraf otak itu tadi ya. Nah terus juga kalau di online, misalnya nih kalau di acara online dan kita adalah sebagai speakernya atau pematerinya gitu ya. Nah, kita berikan jedanya itu 4-5 detik. Kenapa demikian? Karena kalau di online itu kan ada fitur unmute mic-nya gitu kan. Jadi kadang ada beberapa yang kita udah ngucapin salam nih, terus kita udah nunggu 1 atau 2 detik, tahu-tahu ada yang jawab lagi gitu kan. Nah itu tujuannya supaya kita tidak ke distract gitu. Jadi berikan waktu, berikan jeda 4-5 detik kalau online gitu ya. Jadi jeda ini itu kalau menurut saya penting ya. Kenapa? Karena jika kita langsung nih melanjutkan kalimat setelah salam itu tadi tanpa memberi waktu untuk si audiens atau tanpa memberi jeda gitu ya untuk si audiens memberikan respon salamnya, ini kita akan terganggu. Biasanya kita akan terganggu dengan jawaban dari mereka, dan ini akan mengurangi kelancaran penyampaian materi yang akan kita sampaikan nanti gitu. Lalu selanjutnya attention. Attention ini dia itu menarik perhatian ya. Jadi setelah kita memberikan salam, nah langkah kita yang kedua itu adalah kita menarik perhatian. Kita sebagai speaker, entah kita narasumber atau mungkin kita MC gitu ya. Nah kita harus menyampaikan kalimat atau pertanyaan yang menarik untuk menjaga perhatian si audiens. Lalu hindari sikap buffering ya, buffering. Yang mana buffering ini maksudnya
kebingungan atau kecemasan yang muncul ketika kita tahu apa yang harus kita katakan selanjutnya, ya. Jadi formula untuk attention ini